Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kesal karena dinyatakan positif COVID-19 namun tidak kunjung dijemput untuk isolasi. Sementara pihak puskesmas beralasan terkendala ketersediaan alat pelindung diri. Sampai sekarang kami belum menerima hasilnya. Seperti apa suratnya? NS bersama 5 anggota keluarga lainnya dinyatakan positif COVID-19 sejak 1 Juni 2020 lalu. Dia diduga terinfeksi dari ibunya yang meninggal karena COVID-19. NS kesal karena hingga saat ini belum menerima surat hasil tes dan tidak kunjung dijemput tim medis untuk isolasi. NS merasa kurangnya komunikasi dari rumah sakit terhadap pasien. Tolonglah jangan dilambatkan gitu, dipercepat, yang kita cepat terlalu. Memang kita keadaannya sehat semua. Kami beli sendiri gitu loh. Orang di luar nelpon sama ulun, katanya kamu positif, orang 6. Sedangkan ulun suratnya nggak tahu kayak apa hasilnya, ulunnya kada tahu ulunnya. Obat apa bantuan hasil swab itu kada tahu. Sampai sekarang ini kada tahu hasilnya. Kalau ulun paspor. Ketidakjelasan tenaga medis terkait penjemputan untuk isolasi membuat NS dan keluarganya merasa dikucilkan dari lingkungan. Selain NS, ada 5 keluarganya yang diumumkan positif COVID-19 per 1 Juni 2020, yaitu adalah RK 19 tahun, RG 10 tahun, NN 15 tahun, RM 10 tahun, dan FR 4 tahun. Sementara itu, Puskesmas Kumai beralasan sebenarnya akan mengevakuasi pada tanggal 2 Juni, hanya terkendala ketersediaan alat pelindung diri. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. 2 jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan dibawa kabur oleh keluarga. Pihak rumah sakit tidak mampu menghalau keluarga jenazah pasien karena kurangnya pengamanan. Inilah rekaman kamera pengawas di Rumah Sakit Dadi Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video ini, keluarga salah satu jenazah pasien dalam pengawasan membawa kabur jenazah dari bangsal rumah sakit. Keluarga berinisiatif memandikan dan memakamkan jenazah tanpa koordinasi dengan pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengakui kurangnya penjagaan dan tidak mampu menghalau keluarga pasien. Kan belum sempat kami swab karena masuknya malam, paginya siangnya sudah meninggal, baru mau persiapan swab. Itunya mungkin mereka sudah menganggap bahwa bukan COVID. Pada saat itu kami juga tidak bisa menghalangi, kami hanya bisa melayani. Kebetulan pengamanan kami di sini terbatas dengan hanya security. Aksi membawa kabur jenazah PDP COVID-19 juga terjadi di Rumah Sakit Labuang Baji, Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal jenazah ini belum sempat dites swab. Keluarga nekat membawa jenazah beserta lemari pendingin. Sementara itu, pihak rumah sakit membenarkan peristiwa ini. Pihak rumah sakit mengaku tidak mampu mencegah insiden ini karena jumlah keluarga pasien lebih banyak dari petugas keamanan. Kurang lebih 45, tiba-tiba datang rombongan massa itu masih dalam perawatan mengambil paksa, termasuk membawa berangkar untuk rumah sakit itu dibawa oleh mereka. Dan belum dikembalikan, Pak? Dan sampai sekarang belum dikembalikan. Pada saat kejadian, kami koordinasi dengan pihak aparat setempat, yaitu dari Polsek Mamajang maupun Dan Ramil, dan ada petugas Dan Ramil yang pada saat kejadian ada di tempat atas nama Serma Sulastrin. Harapan kami ke depan, supaya ini tidak terjadi lagi, kami butuh pengamanan. Pihak rumah sakit berjanji akan meningkatkan keamanan untuk menghindari hal serupa kembali terjadi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Derisunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota tim gugus tugas COVID-19 Mamuju, Sulawesi Barat dianiaya keluarga pasien COVID-19. Penganiayaan terjadi ketika petugas ingin melaksanakan rapid test kepada sejumlah warga.
Petugas tim gugus tugas COVID-19 Mamuju, Sulawesi Barat, Alam Syah, dirawat di ruang gawat darurat Rumah Sakit Daerah Kabupaten Mamuju setelah dianiaya keluarga pasien positif COVID-19 yang berada di lingkungan Tambi, Kelurahan Mamuju. Petugas sebelumnya mendatangi permukiman warga untuk menggelar rapid test setelah ada pasien yang kabur dari rumah sakit dan kembali ke rumah keluarganya. Namun setibanya di rumah keluarga pasien, 3 orang menyerang petugas hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah ada informasi mungkin kesalahpahaman ya antara tim gugus COVID-19 yang sedianya mungkin akan merapid test, ada kesalahpahaman dengan keluarga atau warga atau pihak yang akan dirapid test tadi, sehingga mungkin ada sedikit adu argumen atau mungkin ada konflik lah. Ya, ada gesekan di lapangan, tapi begitu ada informasi seperti itu, kami terpadu, kebetulan kantornya juga berdepanan antara Polsek Kota Mamuju dengan Kelurahan Mamuju. Kami langsung dengan kurang lebih 2 menit, 3 menit kami sudah ada di TKP. Setelah diserang sejumlah orang, tim gugus tugas melapor ke polisi dan salah satu pelaku sedang diperiksa lebih lanjut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait penganiayaan terhadap anggota tim gugus Mamuju sudah bergabung bersama kami AKP Syamsuriansyah, Kasat Reskrim Polresta Mamuju. Selamat sore, Pak. Pak Kasat, selamat sore. Baik, awal mulanya penganiayaan ini bagaimana ya, Pak ya? Jadi kami sudah ngambil keterangan beberapa saksi bahwa memang ada salah satu pasien yang PDP yang sempat melarikan diri dari rumah sakit dan mendatangi rumah keluarganya di lingkungan Tambi tersebut. Sehingga tim Satgas, tim gugus COVID-19 akan melakukan proses rapid test kepada beberapa orang yang berada di daerah ataupun di lokasi rumah tersebut. Namun karena ada miskomunikasi pada saat itu sehingga ada salah seorang yang melakukan penganiayaan terhadap petugas Satgas COVID-19. Baik, awal mulanya yang memicu penganiayaan itu apa ya, Pak ya? Setelah kami ngambil keterangan dari tersangka bahwa tersangka merasa tersinggung dan merasa tidak menerima bahwa rumahnya, salah satu rumahnya di situ yang dekat dengan pasien COVID-19 itu selalu diliput oleh media, sehingga dia merasa malu rumahnya diliput, dan itu menurut dia membawa dampak bagi dirinya sendiri karena dia berjualan di pasar dan dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bagi dia terhadap masyarakat sekitar, sehingga pada saat mau dilakukan rapid test terhadap petugas Satgas Covid itu dia merasa jengkel dan sehingga dia melakukan penganiayaan terhadap salah satu petugas. Apakah pelaku ini termasuk yang di rapid test, Pak? Sampai saat di sana dilakukan itu tidak dilakukan rapid test, belum dilakukan rapid test. Tetapi pada saat kami melakukan penangkapan, sebelum kami melakukan pemeriksaan, kami lakukan rapid test terlebih dahulu sesuai dengan protap yang ada untuk kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pada saat dia berada dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, akibat tindakannya Pak, apa ancaman hukuman yang akan diterima pelaku Pak? Untuk pelaku kami kenakan pasal 351 ayat 1, untuk saat sekarang ini pasalnya masih 351 ayat 1, kami belum akan melihat kondisi dari korban itu sendiri. Baik. Karena sementara masih dirawat di rumah sakit. Nanti... Pak Kasat, sejauh ini hasil rapid test pelaku apakah sudah keluar? Rapid test sudah keluar, non-reaktif. Ya, non-reaktif, baik. Kami melakukan pemeriksaan selanjutnya terhadap pelaku. Baik. Terima kasih Pak Syamsuriansyah, Kasat Reskrim Polresta Mamuju sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, video proses pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan yang jatuh dari dalam peti viral di media sosial. Ketua Gugus Tugas Pali, Sumatera Selatan minta maaf kepada keluarga pasien karena petugas medis kelelahan saat bertugas.
Proses pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan menjadi viral karena jenazah terjatuh dari peti saat akan dimakamkan. Peristiwa ini mendapat beragam respon karena viral di media sosial. Sementara keluarga pasien sempat marah saat proses pemakaman berlangsung. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Pali akan mengevaluasi dan menggelar simulasi kembali agar kejadian ini tidak terulang. Dan terjadinya insiden itu sama sekali bukan merupakan hal kesengajaan kami, sama sekali di luar dugaan kami. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami selaku Ketua Gugus Harian COVID-19 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada pihak keluarga. Serta kejadian tersebut adalah hal yang di luar dugaan kami dikarenakan proses pemakaman sangat melelahkan sekali, sangat panjang sekali waktunya, terutama jarak antara mobil jenazah ke tempat pemakaman itu sangat jauh sekali. Sedangkan proses pemakaman itu sampai dengan jam 11.30 malam hari. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 29.521 orang. 1.770 diantaranya meninggal dunia, sementara 9.443 orang dinyatakan sembuh. Hari ini kita sudah memeriksa 380.973 spesimen. Dari pemeriksaan ini memang kita masih mendapatkan kasus baru yang konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 703 orang. Sehingga totalnya bisa sekarang menjadi 29.521 orang. Namun kalau kemudian kita rinci lebih detail sampai dengan tingkat provinsi, maka memang angka tertinggi yang kita dapatkan adalah di Jawa Timur yang meningkat 141 orang. Kemudian DKI 76 orang, Kalimantan Selatan 71 orang, Jawa Tengah 58 orang, Sulawesi Selatan 54 orang. Namun kita juga melihat ada 19 provinsi yang angka kenaikannya di bawah 10. Di antaranya ada 3 provinsi yang hanya melaporkan kenaikan 2 kasus baru. Ada 4 provinsi yang melaporkan masing-masing hanya 1 kasus baru dan 6 provinsi yang tidak ada kasus baru. Ini sesuatu yang menggembirakan karena ini adalah menggambarkan tentang kondisi masyarakatnya yang sudah mulai bisa menerapkan kriteria aman dari COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan cara yang baik. Kasus sembuh 551 orang, sehingga totalnya menjadi 9.443. Gubernur Jawa Timur menegaskan Surabaya masuk kategori zona merah tua dan bukan zona hitam. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.